Bertemu lagi di dalam ringkasan pelajaran Cornerstone Connection yang kedua bagi suku tahun pertama 2019. Hukum bertemu kasih merupakan tajuk pelajaran pada kali ini. Ayat kunci terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Mari kita renungkan bersama. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat kunci ini akan menuntun kita kepada cerita di dalam pelajaran ini. Oleh itu, saya mempersilahkan Pendeta Wizi untuk meringkaskan inti cerita tersebut. Silakan. Oke, terima kasih Nodli. Salam sejahtera kepada semua penonton di mana saja Anda berada, para belia yang kami kasihi. Pada saat ini saya ingin meringkaskan sedikit apa yang dikaitan dengan ayat hafalan yang dibacakan oleh Cik Nodli sebentar tadi. Ya, inti cerita itu sebenarnya banyak kali kita sudah dengar tentang bagaimana jatuhnya Adam dan Hawa dari ke dalam dosa di Taman Eden. Ini adalah tentang bagaimana iblis telah menggunakan ular untuk memperdaya Hawa yang akhirnya melanggar perintah Tuhan. Kita tahu bahwa dengan jelas firman Tuhan katakan, Adam dan Hawa, kamu boleh makan semua buah-buah pohon di dalam taman ini, kecuali buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan sudah memberikan amaran yang jelas bahwa jika mereka memakannya, mereka akan mati. Namun iblis begitu licik sehingga dia berjaya membuat Hawa meragui perintah Tuhan itu dan meyakinkan bahwa buah itu tidak berbahaya. Akhirnya Hawa memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya, yaitu Adam. Dan kedua-dua mereka telah jatuh ke dalam dosa dan mereka mendapati diri mereka telanjang. Dan apabila mereka mendapati diri mereka telanjang, mereka rasa sesuatu yang lain dan bukan saja malu, tapi mereka rasa takut dan mereka bersembunyi di sebalik pohon-pohon, di sebalik pohon ataupun semak. So mereka dalam waktu yang sama mereka coba mengumpulkan daun dan menjadikan daun itu sebagai pakaian mereka. Tuhan di dalam kemahatauannya dia datang di taman itu, ya, dan dia memanggil. Walaupun dia tahu Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, tapi dia panggil begini, "Di manakah engkau?" Adam menjawab tetapi dengan menuduh bahwa Hawa lah yang menyebabkan dia memakan buah itu. Dan Hawa pula menuduh bahwa ular yang menipunya. So Tuhan memutuskan bahwa mereka harus diusir dari Taman Eden dan menjaga laluan, yang menuju kepada pohon kehidupan. Dia menaruh malaikatnya yang ada luar biasa kuasanya untuk menjaga pohon kehidupan itu. Jadi sebelum itu ada dicatat bahwa Tuhan telah memberikan mereka pakaian kulit binatang. Jadi menggantikan pakaian daun yang mereka buat. Jadi itulah luar biasa sekalinya Tuhan kepada Adam dan Hawa. Walaupun mereka jatuh, Tuhan masih lagi mau berkomunikasi dengan mereka, masih mau memberikan sesuatu pemberian yang terbaik bagi mereka. Ya, melalui cerita sebentar tadi kita mendapat 3 perkara utama yang menjadi bahan untuk kita bahaskan pada ringkasan pelajaran pada kali ini. Pertama, apakah yang menjadi punca kepada kejatuhan Hawa dan Adam? Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kejatuhan Lucifer. Ataupun ya kita panggil dia sekarang setan. Dia tidak layak lagi dipanggil Lucifer karena Lucifer maksud dia pembawa terang. Sekarang dia pembawa kegelapan. Jadi setan. Kita tidak boleh lupa kejatuhan Adam dan Hawa juga adalah disebabkan oleh rencana setan itu sendiri. Jadi saya memperhatikan bahwa benih keraguan akan perintah Tuhan tertanam pada pikiran Hawa ketika dia sedang berbual dengan ular.
Nah, Tuhan berkata bahwa mereka akan mati jika memakan buah itu. Di sebaliknya, ular mengatakan seperti ini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Malahan buah itu akan apa? Memberikan pengertian yang membuat mereka menjadi seperti Tuhan. Jadi mari kita pikir kembali cita-cita setan sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Apa cita-citanya? Kita pelajari minggu lalu. Cita-citanya adalah hendak menyamai yang maha tinggi, mau jadi Tuhan sendiri. Dia menanamkan cita-cita yang dari pikirannya itu kepada Hawa, menjadi seperti Tuhan. Akhirnya Hawa jatuh dan Adam juga mengikuti jejaknya. Iya. Jadi karena ingin mahu menandingi, kita boleh dapatkan di situ. Dan mendengar itu saya merasa agak sedih. Ya, sebab kisah kejatuhan nenek moyang ini kita berada di dalam dunia yang berdosa. Dan dalam pikiran saya, seandainya itu tidak berlaku, sudah pasti sekarang gini kita berada di bumi yang sempurna. Dan seterusnya, pendeta, kita pergi kepada perkara yang kedua. Apakah yang terdapat dalam aspek kasih pengampunan yang Tuhan mahu tunjukkan di dalam cerita ini? Oke, terima kasih. Jadi sudah tentu ada aspek pengampunan di sana. Pertama, tindakan Tuhan mencari manusia itu adalah elemen pengampunan. Bahkan Tuhan bertanya, di mana engkau? Bagi saya inilah misi mencari dan menyelamatkan mereka yang jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Jadi Tuhan hendak menemui manusia itu. Tapi malangnya manusia berselindung, menyembunyikan diri daripada Tuhan. Yang kedua, manusia membuat cawat diperbuat daripada daun ara. Pernah memakai pakaian diperbuat daripada daun? Pernah kita pakai itu. Jadi waktu budak-budak dulu kami cuma pakai itu, kami patahkan itu pokok Malaysia kami panggil itu kan. Kami patahkan dan kami kasih jahit dia, ikat-ikat, dan kami kasih taruh sini macam di sana Irian Jaya kan. So memang tidak berpas selesa dan cepat rusak benda itu. So daun mudah kering dan akan rusak dalam sehari saja. So tindakan kasih Tuhan ialah Dia menghadiahkan mereka pakaian kulit yang tahan lasak. Oke, jadi itu membawa kita kepada tindakan kasih yang ketiga. Pikirkan, dari mana Tuhan mengambil kulit binatang tersebut? Dari mana? Kan Adam dan Hawa tidak mati secara serta-merta pada waktu mereka makan buah itu. Tetapi ada yang mati. Siapa yang mati? Ganti mereka pada waktu itu, yaitu seekor binatang. Ya, seekor binatang. Jadi disitulah bermulanya rencana penyelamatan Tuhan kepada manusia berdosa. Wow, sungguh luar biasa. Walaupun manusia berdosa, tetapi Tuhan tetap mengambil peduli, menyediakan keperluan mereka. Betul. Dan di dalam sini kita mendapati bahwa rencana pengampunan Tuhan bukan saja jelas pada waktu Yesus disalibkan, tetapi jelas seperti yang kita sudah dengar cerita sebentar tadi, cerita kejatuhan manusia. Dan saudara-saudari sekalian, bahagian yang terakhir ialah apa yang cerita ini perjelaskan kepada kita tentang siapa Tuhan. Oleh itu saya ingin berkongsi sedikit. Bagi saya, cerita ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah berputus asa terhadap manusia yang sudah melanggar perintahnya. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Tuhan boleh saja serta-merta menghapuskan Adam dan Hawa pada waktu itu. Tetapi sebaliknya Dia membuat panggilan pertaubatan. Adam, Hawa, di manakah engkau? Satu persoalan di situ. Dan pada hari ini, apabila kita berdosa di hadapan Tuhan, ingat, jangan berputus asa, kerana Tuhan tidak berputus asa menyelamatkan kamu
dan saya. Amin. Ya, silakan Pendeta Wizi. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Nodli sebentar tadi. Saya melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan Tuhan itu sangat mengasihi Adam dan Hawa sewaktu mereka masih belum lagi berdosa, pada waktu mereka masih lagi sempurna di dalam hidup mereka di Taman Eden. Sejak mereka diciptakan, Tuhan sangat mengasihi mereka, seperti ibu bapa mengasihi anak-anaknya, kan? Jadi kasih itu tidak pernah berubah meskipun Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan punya kasih itu berubah? Tidak, tidak berubah. Jika demikian, hari ini kasih Tuhan kepada kita semua juga tidak pernah berubah. Amin. Kasih Tuhan kepada semua kita tidak pernah berubah. Saya ingin membaca dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Siapa yang tetap sama? Yesus Kristus. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya manusia yang berubah hati terhadap Yesus, berubah hati tidak mengasihi Yesus dan tidak setia kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah berubah hatinya kepada kita. Dia tetap mengasihi bagi kita selama-lamanya. Jadi jika kita ingin mengubah hati kita, ubahlah itu daripada pemberontakan kepada penurutan terhadap Tuhan. Ubahlah pemberontakan kepada penurutan akan Tuhan. Ya. Amin. Ya, demikianlah tadi hukum bertemu kasih. Kita sudah mempelajari bahwa kasih Tuhan itu lebih besar. Baiklah, sampai di sini sahaja ringkasan pelajaran pada kali ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam pelajaran yang seterusnya. Sebarkan pelajaran ini dengan menekan butang like dan share. Selamat belajar, Tuhan menyertai. Amin.